Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan perkuliahan komputasional aljabar linier. Kali ini dengan tema matriks dan operasi matriks. Definisinya, matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matriks disebut dengan elemen atau anggota matriks. Untuk notasi dan terminologi matriks, ukuran matriks diberikan oleh jumlah baris atau garis horizontal dan kolom garis vertikal. Sebuah matriks dengan hanya satu kolom disebut sebagai matriks kolom atau vektor kolom. Sedangkan sebuah matriks dengan hanya satu baris disebut sebagai matriks baris atau vektor baris. Sebagai kesepakatan, kita akan menggunakan huruf besar untuk menyatakan matriks dan huruf kecil untuk mewakili bilangan. Sehingga notasi matriksnya sebagai berikut. Ini huruf kapital atau huruf besar, dan ini adalah bilangan yang ada di dalam matriks. Elemen matriks. Baik, kita lanjut ke materi operasi matriks. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran dan tipe yang sama. Ini yang perlu digarisbawahi. Ukuran dan tipe yang sama. Elemen-elemen yang dijumlahkan atau dikurangi adalah elemen yang posisi atau letaknya sama. Ini contoh persamaan matriks. A1J plus minus B1J sama dengan C1J, IJ. Operasi matriks untuk perkalian. Perkalian skalar. Ini perkalian antara skalar dengan matriks. Ini 5 dikali matriks 1 min 3, 2, 1, 2, 7. Tinggal ngalikan 5 kali 1, 5 kali 1, 5 kali min 3, 5 kali min 3, dan 5 kali 2. Dan seterusnya ya. Satu baris, ini baris kedua, masukkan. Perkalian vektor. Nah, ini perkalian vektor harus memiliki ini. Ini adalah rumus, harus diingat-ingat. Kalau penjumlahan dan pengurangan tadi ukurannya harus sama. Kalau perkalian vektor ini harus ini. Jadi ukuran matriks ini harus sesuai. Ini adalah ukuran baris koma kolom ya. Ini barisnya 2, kolomnya 3. Ini perkalian matriks 2 kali 3 ukurannya. Dan ini 3 kali 2. IJ dan 2-nya sama, sehingga hasilnya nanti 3-nya sama ya. 3-nya itu baris, jumlah kolomnya sama dengan jumlah barisnya. Jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Sehingga hasilnya adalah perkalian matriks dengan ukuran 2 kali 2. Nah, yang istimewanya di sini adalah untuk perkaliannya 1 kali 6 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 0. Jadi baris dikalikan kolom. Baris
dikalikan kolom. Dan seterusnya tinggal dimasukkan, dijumlahkan, dan dimasukkan. Berikutnya kita kenal dengan transpose matriks. Transpose matriks adalah ketika pada sebuah matriks dilakukan pertukaran antara dimensi kolom dan barisnya. Jadi baris jadikan kolom, kolom jadikan baris. Matriks transpose disimbolkan dengan menggunakan lambang tanda petik ataupun dengan huruf T kecil di atas. Ini dipangkat, nah ini seperti ini yang benar. Jadi ini Anda ketahui matriks A 131 245 076. Perhatikan di sini barisnya 131 baris pertama jadikan kolom matriks transpose. 131 diubah jadi 131, 245 masuk di kolomnya kedua, 076 transpose matriks. Nah, ini ada aturan aritmatika matriks. Assuming that the size of the matrix are such that the indicated operation can be performed, the following rules of matrix arithmetic are valid. Jadi dengan asumsinya itu rule-nya berjalan ya, rule-nya terpenuhi. Jadi untuk penjumlahan maka ukuran matriksnya harus sama, sedangkan untuk perkalian maka rumus yang tadi itu, rumus untuk perkalian jumlah baris, jumlah kolom matriks pertama dan sama dengan jumlah baris matriks kedua harus terpenuhi. Oke, hampir sama dengan aturan aritmatika pada umumnya. A plus B sama dengan B plus A, ini hukum komutatif. A plus buka kurung B plus C sama dengan buka kurung A plus B plus C, ini asosiatif. A dikali BC sama dengan AB dikali C, ini hukum asosiatif untuk perkalian, dan seterusnya. Hampir sama. Perhatikan, B plus CA sama dengan BA plus CA. Distributif, sama saja kan? Ini juga distributif untuk pengurangan. Nah ini, perhatikan, ini ada angka, huruf kecil. Ini adalah skalar. A dikali B plus C, AB plus AC. Ini adalah huruf besar menunjukkan matriks, sedangkan yang kecil ini merupakan angka. Ini satu skalarnya. Dan seterusnya. Matriks 0. Matriks 0 adalah sebuah matriks yang semua anggotanya 0. Perhatikan di sini ada yang bentuknya bujur sangkar, jumlah kolom dan barisnya sama, ada yang tidak. Yang penting isinya semua 0, maka disebut dengan matriks 0. Nah, hukum aritmatika untuk matriks 0, dengan menganggap ukuran matriks adalah sedemikian sehingga operasi yang ditunjukkan bisa dilakukan aturan matriks sebagai berikut. A ditambah matriks 0, 0 matriks 0 sama dengan 0 ditambah matriks A. Matriks 0 tambah matriks A sama dengan A. Dan seterusnya, A dikurangi matriks A dikurangi matriks 0 sama dengan matriks A. Matriks A dikurangi matriks A sama dengan matriks A ditambah min matriks A sama dengan matriks 0. Matriks 0 dikalikan matriks A sama dengan matriks 0. If ini adalah skalar C. Skalar ya, kalikan A sama dengan 0, maka C sama dengan 0 atau A sama dengan matriks 0. Dan seterusnya. Berikutnya, matriks identitas. Matriks yang diminati secara khusus adalah matriks bujur sangkar. Jadi intinya matriks identitas selalu bentuknya bujur sangkar. Dengan 1 pada diagonal utamanya. Diagonal utama ada ini, ada angka 1. Dan angka 0 untuk anggota yang lain. Anggota yang lain selain diagonal utama dia 0.
sehingga dia disebut dengan matriks identitas. Ini sangat penting digunakan ketika kita mencari solusi dari sistem persamaan linier ketika kita menggunakan metode Gauss-Jordan. Kita berusaha membuat matriks persamaan sistem persamaan tersebut membuat menjadi matriks identitas. Berikutnya adalah inverse. Apa itu inverse? Inverse dari sebuah matriks. Jika A adalah sebuah matriks bujur sangkar dan jika sebuah matriks B yang berukuran sama, bisa didapatkan sedemikian hingga A kali B sama dengan B kali A. Sama dengan I. Ini adalah inverse, invertible, saling inverse. Dia adalah matriks identitas. Maka A disebut sebagai inverse atau invertible dan B disebut inverse dari A. Nah, suatu matriks dapat dibalik mempunyai tepat satu inverse. Jadi matriks A dikalikan A inverse-nya sama dengan matriks I, dan sebaliknya A inverse dikalikan matriks A-nya sama dengan matriks I. Ini contoh. Ini adalah contoh dari matriks kejadian matriks I, matriks inverse maksudnya, bukan matriks identitas, matriks inverse. I di sini matriks apa ini? Identitas ya. Jadi A kali B jika sama dengan matriks identitas, maka dia adalah saling inverse. Ini rules yang harus diingat. Nah, ini adalah rumus dalam mencari inverse. Ini rumus mencari inverse khusus untuk matriks 2x2. Jadi ukurannya 2x2. Jumlah kolom 2, jumlah baris 2. Perhatikan posisi angka atau elemen matriksnya. Ini adalah matriks A dengan elemen matriksnya A, B sebelah kanannya, C di bawah, dan D. Matriks A tersebut is invertible if and only if AD min BC tidak sama dengan 0. AD perkalian A kali D dikurangi B kali C tidak boleh sama dengan 0. Yang akan berlaku rumus ini. Kalau sama dengan 0, maka rumus ini nggak berlaku. Sehingga A inverse itu sama dengan 1 per AD min BC. Perhatikan posisi AD min BC. Nah, ini dikalikan matriks DA, posisinya berubah, sedangkan ini adalah dikasih min. Perhatikan, di sini harus berhati-hati dengan posisi, karena seringkali kita mungkin ingat dengan rumus ini, tetapi lupa dengan posisi dari elemen matriks. Demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.